Pasien-pasien kanker memang sering sekali mengalami nyeri, biasanya karena invasi kanker itu sendiri ya, atau kadang-kadang penekanan saraf misalnya. Terapi akupuntur dalam adjuvan, perannya sebagai adjuvan itu bisa mengurangi dosis obat-obatan yang kita butuhkan, begitu. Sehingga nanti misalnya akupuntur masuk bersamaan, makin lama akupunturnya diberikan kepada pasien, kemungkinan dosisnya bisa kita turun-turunkan nih. Sudah ada nih penelitiannya gitu, bahkan untuk yang penanganan nyeri itu ketika pasiennya lagi nyeri yang fasenya tinggi gitu, ketika dilakukan akupuntur dalam beberapa menit saja sudah langsung menurun gitu fasnya, atau nyerinya itu sudah langsung menurun gitu pada beberapa pasien, kebanyakan seperti itu. Tapi bisa juga dengan akupressure, itu bisa dilakukan untuk pasien-pasien yang mengalami nyeri. Juga untuk perawatan paliatif tadi kan bukan hanya nyeri saja ya, ada mau muntah, sulit tidur dan lainnya, itu juga kita bisa secara bersamaan menterapi dengan terapi akupuntur. Halo sahabat Bunda, kembali lagi bersama saya dengan Dr. Danti di Bunda Podcast Show. Jadi hari ini kita akan membahas kembali masalah manajemen nyeri pada pasien-pasien kanker, lanjutan dari podcast sebelumnya. Sudah hadir bersama saya the one and only Dr. Diah Martina, spesialis penyakit dalam PhD. Dan kedatangan juga tamu nih dengan Dr. Nia, tapi beda dari Dr. Nia yang sebelumnya. Yang ini Dr. Rahmania Kanesha Dahuri, spesialis akupuntur. Halo dokter, terima kasih sudah hadir dan menyempatkan waktunya dok untuk mengedukasi sahabat Bunda di rumah terkait penanganan nyeri lebih lanjut masalah kanker ya dok ya. Jadi lanjutan dari podcast dengan Dr. Diah sebelumnya dok, kan kanker itu paling sering pasien-pasien akan mengalami nyeri ya dok ya. Mungkin bisa dulu dokter sharing, kenapa sih pasien-pasien kanker itu di bidang paliatif itu paling seringnya mengalami nyeri, dan concern dari paliatif itu bagaimana dok? Baik, pasien-pasien kanker memang sering sekali mengalami nyeri, biasanya karena invasi kanker itu sendiri ya, atau kadang-kadang penekanan saraf misalnya, ya itu juga bisa menyebabkan nyeri pada pasien-pasien dengan kanker. Penyebarannya ke organ-organ yang lain bisa menyebabkan nyeri. Jadi memang sering sekali pada pasien kanker kita akan menemukan pasien dengan nyeri, tapi memang jenis nyerinya bisa berbeda-beda ya. Baik itu nyeri lebih ke saraf, nyeri lebih ke organ dalam, atau nyeri lebih ke organ-organ selain organ dalam. Nah, terapinya pun akan berbeda-beda. Termasuk nyeri kalau misalnya kankernya menyebar ke otak misalnya. Nah, itu juga berbeda nanti. Terus level nyeri orang kan juga beda-beda ya dok ya. Di pembahasan podcast sebelumnya, mungkin sahabat Bunda yang sudah menonton juga sudah tahu pembahasannya ya dok. Kita kan lebih menjelaskan masalah morfin ya dok, terkait painkiller. Nah, selain morfin itu sendiri, ada pilihan lain nggak dok untuk tata laksana nyeri pada pasien-pasien kanker itu? Baik, jadi nyeri kanker itu bisa diberikan morfin kalau misalnya nyerinya berat. Kalau misalnya bukan nyeri berat, ada obat-obatan yang lain untuk nyeri sedang maupun nyeri ringan ya. Tapi selain obat, banyak juga modalitas-modalitas lain. Misalnya fisioterapi, musik terapi ya, art terapi, yoga atau meditasi ya, kemudian mindfulness misalnya. Nah, dan yang paling penting lagi nih adalah akupuntur. Oke, berarti akupuntur sekarang kan baru banyak ya. Akupuntur itu biasanya kan taunya ya udah tidak ada bukan ke dokter untuk akupuntur gitu dok. Sekarang kan kita udah ada pilihan akupuntur. Nah, di Bunda ini sendiri kan memang sudah ada tim paliatif ya yang dengan Dokter Diah dan tim. Berarti untuk akupuntur ini sudah masuk ke dalam tim paliatif RSU Bunda ya dok ya. Sejauh apa akupuntur itu berperan dalam penanganan nyeri pada pasien-pasien kanker ini dok? Jadi terapi akupuntur pada penanganan nyeri, terutama pada pasien-pasien kanker maupun pasien paliatif, ini perannya biasanya peran adjuvan. Jadi biasanya kita memberikan terapi akupuntur bersamaan dengan terapi yang lain, misalnya terapi obat atau yang lainnya. Karena memang biasanya efeknya mungkin butuh waktu ya dok ya. Betul. Dan selain itu juga
misalnya menggunakan obat itu kita bisa titrasi dulu sampai pasiennya merasa nyaman, begitu. Tapi memang terapi akupuntur dalam adjuvan, perannya sebagai adjuvan itu bisa mengurangi dosis obat-obatan yang kita butuhkan, begitu. Sehingga nanti misalnya akupuntur masuk bersamaan, makin lama akupunturnya diberikan kepada pasien, kemungkinan dosisnya bisa kita turun-turunkan nih obat-obatan yang kita berikan, begitu. Dan ini evidence based loh, akupuntur sudah masuk ke guideline, baik guideline global begitu ya. Berarti nanti akan berjalan beriringan ya dok ya, ada akupuntur dan terapi obat yang diberikan dari dokter. Pengalaman saya selama ini memang adjuvan. Nah ini menarik. Jadi kalau misalnya kankernya sendiri ditangani ya, mungkin dia akupuntur bersamaan dengan kemoterapi nih. Kankernya mengecil sehingga kemudian yang terdesak organnya juga menjadi tidak terdesak lagi, begitu kan? Sehingga mungkin dia nanti kebutuhan obatnya menjadi tidak perlu sama sekali, begitu. Jadi tergantung nih, kecuali pada pasien-pasien dengan kanker yang tidak mendapatkan terapi untuk kankernya, nah mungkin pada seperti itu obatnya tetap dilakukan dan akupunturnya tetap dijalankan karena memang penyebabnya sendiri masih ada di situ. Aku beralih ke dokter Nia dulu ya dok ya. Nah dokter Nia nih, jadi akupuntur itu kan benar-benar hal baru ya dok ya. Aku pun juga belum terlalu mendalami karena kan pada saat pembelajaran kedokteran tuh akupuntur itu tidak terlalu dibahas karena baru-baru sekarang ini. Dari akupuntur itu sendiri dok, sebagai pengalaman dokter, sejauh apa efek dari akupuntur itu bisa diberikan kepada pasien-pasien dengan nyeri-nyeri terutama pada pasien kanker, gitu dok. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang menarik sekali ya untuk pertanyaannya sahabat Bunda. Jadi sejauh mana nih akupuntur ini berperan untuk menangani nyeri pada pasien kanker. Jadi seperti yang sudah dokter Dia terangkan ya, jelaskan, akupuntur ini pertama kita harus tahu yaitu adalah suatu terapi non farmakologis dan non invasif. Jadi apa maksudnya? Jadi tidak menggunakan obat dan juga non invasif. Jadi tidak merupakan tindakan yang nyeri sekali atau memerlukan pembedahan, itu tidak ya. Jadi terapinya juga aman, nyaman, dan yang perlu kita ketahui nih, akupuntur itu menggunakan jarum yang ukurannya sangat halus. Halusnya itu segimana sih? Itu hanya sehelai rambut gitu. Jadi saya juga kebetulan bawa nih supaya sahabat Bunda juga tahu juga nih jarumnya seperti apa. Bisa ditunjukkan mungkin dok? Ya, ini ya jarum akupuntur. Jadi halus sekali. Ini yang tube-nya ini bukan dimasukkan ya, jadi hanya sebagai guidance saja gitu. Jadi yang masuk hanya ujung jarum yang halus dan steril gitu. Nah ini adalah akupuntur. Nah sejauh apa sih akupuntur untuk nyeri ya, penanganan nyeri? Nah di Bunda sendiri, kebetulan saya udah lumayan lama juga ya praktek di Rumah Sakit Bunda, RSU Bunda Menteng. Jadi untuk pasien yang banyak datang ke akupuntur memang 90% itu adalah pasien nyeri gitu. Jadi kenapa 90%? Karena akupuntur ini sudah terbukti juga seperti yang dokter Dia katakan itu secara evidence based medicine. Bahkan WHO sendiri itu sudah menyatakan akupuntur itu merupakan salah satu pilihan terapi untuk nyeri gitu. Jadi memang hasilnya sangat baik di pasien-pasien kita. Jadi memang yang datang nih memang belum terlalu banyak pasien kanker atau paliatif ya dok gitu. Paling banyak tuh low back pain ya, karena pekerja kantoran banyaknya low back pain gitu. Tapi itu bagus sekali. Jadi pasiennya datang lagi. Kenapa? Karena ketika satu kali penusukan saja itu nyerinya sudah berkurang gitu. Jadi luar biasa seperti yang dokter Dia katakan, efeknya itu unik sekali dan mekanismenya juga unik. Kenapa? Jadi untuk akupuntur untuk nyeri ini ada beberapa mekanisme ya dokter Dia ya, dokter Budi. Jadi sahabat Bunda, yang pertama, jadi ketika kita melakukan penusukan akupuntur, nah akupuntur ini merangsang saraf-saraf di sekitarnya. Nah kemudian menghasilkan hormon-hormon ya, neurotransmitter, salah satunya yang kita tahu, yang paling kita kenal yaitu endorfin. Mungkin sahabat Bunda semua udah tahu ya endorfin itu apa. Itu adalah hormon yang membuat kita senang, nyaman, dan endorfin ini berperan penting ya untuk mengurangi nyeri gitu. Jadi itu endorfinnya langsung rilis gitu ketika jarum akupuntur ditusukkan. Yang kedua, ada mekanisme pengalihan nyeri gitu. Jadi ketika ditusukkan memang ada sensasi rasa seperti tusuk jarum, nah nyeri, nah itu ada pengalihan nyeri gitu, seperti itu. Jadi nyeri-nyeri lainnya itu terhambat gitu. Jadi tidak terasa nyeri ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah memperlancar aliran darah juga akupuntur gitu. Jadi ketika seperti kita ketahui nih, kalau aliran darahnya lancar otomatis kan
misalkan ada peradangan atau apa, itu kan akan penyembuhan ya. Nah, penyembuhannya ini otomatis akan mengurangi terjadinya nyeri seperti itu. Jadi luar biasa sih memang Dok, untuk akupuntur untuk nyeri ini ya memang ada tempatnya, apalagi untuk pasien nyeri kanker seperti Dokter Dia katakan ya tadi, nyeri kanker itu kan salah satu nyeri yang sangat levelnya tinggi ya Dok. Kalau kita mengukurnya pakai visual analog score ya Dok ya, VAS. Nah, itu bisa sampai di atas 5-6 mungkin ya kalau untuk nyeri kanker gitu. Jadi mungkin ada terapi farmakologisnya dan akupuntur itu bisa masuk gitu untuk membantu mengurangi nyeri. Jadi bagus sekali dikombinasi dan terapi. Betul, dan terapi. Nanti kita lihat kondisi pasiennya. Kalau sudah bagus nanti betul seperti Dokter Dia katakan bisa berkurang bertahap untuk terapi obatnya. Jadi akupunturnya itu masuk gitu. Jadi kan ya efek samping lain-lainnya juga bisa berkurang ya Dok ya. Jadi kita memang di RS Bunda sendiri makanya kenapa tim paliatif, karena memang kita tim gitu. Jadi akupuntur nggak bisa juga untuk penanganan jalan sendiri. Betul. Jadi kita tetap saling Terus tadi dokter udah mulai bahas nih masalah nyeri ya, tingkat nyeri. Berarti lebih ditekankan pada pasien-pasien yang nyerinya sudah berlanjut, tahap lanjut, atau memang dari tahap awal kanker itu sendiri sudah bisa dilakukan akupuntur Dok? Ya. Nah, itu bagus sekali ya, pertanyaannya menarik sekali ya Dok. Nah, jadi untuk akupuntur sendiri yang menarik ini bisa masuk di semua level nyeri. Baik dari, kalau tadi kita nyebutnya VAS ya, nilai nyerinya 0 sampai yang paling tinggi itu bisa masuk gitu. Jadi kenapa? Karena kan tadi mekanismenya sudah kita bahas di depan ya. Jadi ketika pasiennya ini didiagnosa kanker gitu, itu bisa langsung rawat berjalan bersama-sama dengan akupuntur, itu bisa sekali ada tempatnya karena mengurangi komplikasi yang lainnya, dan semakin cepat kita untuk terapi akupuntur juga semakin bagus karena kan tadi nyerinya belum level yang tinggi banget ya. Nah ya, jadi memang bagus sekali bisa dari awal gitu kita mulai untuk terapi akupuntur gitu. Even sampai level lanjut pun, yang stadium lanjut gitu ya, untuk pasien kanker atau paliatif gitu, itu bisa masuk gitu, ada tempatnya. Karena selain nyeri, akupuntur juga punya manfaat lainnya gitu. Jadi seperti nanti mungkin Dokter Dia akan terangkan ya, mungkin efek samping dari terapi-terapi lain selain farmakologis yang mungkin ada seperti mual muntah, kita tahu, rambut rontok, ya, kemudian sulit tidur gitu, ada penurunan berat badan. Akupuntur juga ada tempatnya di situ. Aku beralih ke Dokter Dia nih Dok. Biasanya Dok disarankan untuk mulai terapi akupuntur itu pada saat pasien mengalami nyeri yang seperti apa Dok? Kan memang kita tahu ya, nyeri kan memang salah satu paling sering dikeluhkan oleh pasien. Bisa jadi karena dia stadium awal, atau karena efek dari kemoterapinya, atau karena metastasis dari kanker itu sendiri. Apakah harus menunggu efek dari kemoterapi dan metastasis itu baru kita sarankan untuk akupuntur, atau memang dari tahap awal pasien ini sudah terdiagnosis kanker itu sudah bisa langsung jadi pilihan terapi Dok? Menurut saya dari awal pasien mengeluhkan nyeri, kita bisa memikirkan akupuntur secara bersamaan. Nanti memang kita berkonsultasi dengan dokter akupuntur untuk menentukan ada kontraindikasi nggak pasien ini untuk diberikan akupuntur. Pada titik-titik tertentu tidak diindikasikan misalnya, ya nyeri pada kepala, sakit kepala misalnya karena tumor di otak misalnya, ya hal seperti itu mungkin ada pertimbangan khusus. Nah, jadi dari awal kita bisa pertimbangkan akupuntur bersamaan. Nah, yang menarik lagi, nyeri pada pasien kanker biasanya berlangsung lama kan. Artinya kita berusaha gimana caranya nih, kalaupun minum obat ya, dia nggak terus-menerus minum obat supaya efek samping obatnya juga nggak terlalu lama dialami oleh pasien. Maka kita yuk akupuntur dari awal supaya kita bisa nurunin obat kita misalnya. Misalnya pasien juga on kemo atau radiasi, mual muntah, akupuntur bisa membantu itu, rambut rontok dan sebagainya. Yang menarik lagi, nyeri di paliatif itu kita nggak melihat hanya fisiknya saja, tapi nyeri itu juga dipengaruhi oleh penderitaan psikologis, stres, emosional ya, yang dibantu dengan akupuntur. Misalnya tadi dia melepaskan endorfin, neurotransmitter lain yang membuat pasien merasa rileks, merasa nyaman. Pada beberapa studi bahkan bisa membantu untuk ansietas ya Dok ya. Jadi di paliatif kita mendapatkan ilmu bahwa ketika komponen psikologis itu juga ditangani, nyerinya juga berkurang Dok. Gitu. Jadi dari awal, dan saya rasa selama tidak ada kontraindikasi,
akupuntur bisa dipikirkan gitu. Nah, biasanya akupuntur itu tidak dilakukan pada pasien-pasien yang seperti apa, Dok? Baik, tadi seperti yang dokter dia katakan ya, jadi memang kalau untuk akupuntur memang makanya penting juga dilakukan oleh dokter yang kompeten ya. Nah, kita sendiri di Rumah Sakit Bunda Menteng sudah ada dokter spesialis akupuntur medik ya. Jadi untuk pasien-pasien kanker, tadi seperti dokter dia katakan, misalkan ada lokasi kankernya di otak atau di daerah kepala ya, kemudian jadi kita hindari tuh daerah-daerah yang berpotensi ada tumor atau metastasis di bagian tersebut. Nah, yang perlu kita ketahui, akupuntur ini titiknya sangat banyak ya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Iya, betul, ada. Dan sifatnya itu ada 3 mekanisme, lokal, segmental ya, dan sentral. Jadi kita kalau misalnya ada lokasi tumor nih di daerah kepala, kita tidak nusuk kepala tidak apa-apa, kita ada titik-titik jauhnya. Gitu, titik jauhnya bisa di tangan, di kaki gitu. Nah, itu juga terbukti efektif gitu untuk menangani nyeri gitu. Jadi memang ada pilihan lainnya gitu, dan memang kita akan melakukan sesuai dengan indikasi dan kontraindikasinya tadi. Di daerah lokasi yang dicurigai ada tumor atau metastasis memang sebaiknya dihindari, tidak dilakukan penusukan gitu. Kita nusuk di daerah jauhnya. Betul, iya, jadi seperti itu. Untuk kontraindikasi lainnya sih tidak ada. Jadi memang bisa gitu untuk pasien kanker. Berarti ya sebenarnya bisa dilakukan saja asal tahu tekniknya yang iya, dan apa ya, lokasinya tepat dan ya. lokasinya tepat. Betul, ada beberapa lokasi memang untuk pasien kanker tidak diperkenankan gitu. Terus untuk pasien-pasien yang takut jarum, Oke. yang aduh jarum nih sakit nih gitu. Iya, Walaupun tadi masih dokter banyak ya. sudah perlihatkan ya sekecil dan setipis Selai apa rambut ya. Jarumnya itu, tapi kan tetap aja ya, Dok ya, ada aja tuh pasti pasien-pasien ya. yang nggak berani gitu. Iya. Nah, itu gimana, Dok? Ada pilihan lain atau memang ya tetap harus jarum itu aja yang ditusukkan? Nah, menarik sekali nih sahabat Bunda pertanyaannya. Jadi memang sekarang nih masih banyak yang fobia jarum ya. Apalagi kita yang medis-medis juga masih banyak yang takut jarum ya. Udah pernah nyoba akupuntur belum nih? Belum. Yang ini kita medis-medis aja banyak yang belum, karena mungkin masih fobia dengan jarum yang walaupun ukurannya sehalus ini ya gitu. Jadi jangan khawatir nih sahabat Bunda, di kita di akupuntur ini sudah ada modalitas lainnya selain jarum, yaitu ada namanya laser akupuntur seperti ini modalitasnya. Nah, ini juga namanya laser akupunturnya ini low level laser terapi. Jadi akupunturnya ini pakai laser yang aman, nyaman, dan tidak menimbulkan rasa sakit. Jadi tidak perlu anestesi sebelumnya gitu. Mungkin saya akan praktekkan sedikit ya gitu. Mungkin ke dokter dia mau coba. Iya, sekalian ya. Jadi namanya laser akupuntur ya. Jadi kita bisa melakukan di titik-titik akupuntur biasanya untuk lasernya gitu. Jadi untuk pasien yang fobia jarum masih bisa nih. Nah, ini bisa salah satu lokasinya di tangan di sini. Nah, kemudian dinyalakan. Ini ya, sorry ya, bentar. Ya. Nah, ini tidak menimbulkan rasa nyeri kan ya, Dok ya? Ini sudah mulai. Iya, jadi hanya rasanya lama-lama akan kerasa kebal, baal gitu, cuman tidak menimbulkan rasa nyeri. Jadi untuk pasien yang takut jarum, kita bisa mencoba modalitas lainnya seperti laser akupuntur ini. Gitu. Kemudian ada juga ya namanya press needle, jarum tempel. Nah, seperti ini. Memang ini sebenarnya ada jarumnya nih, Dok, di dalamnya sahabat Bunda. Cuman jarumnya itu ukurannya sangat tipis, halus banget deh. Bahkan anak-anak aja sering nih dipakai gitu untuk ininya, press needle, jarum tempel. Ditusukannya di mana? Ditempelkannya di titik-titik akupuntur. Biasanya memang di telinga salah satunya. Iya, karena di telinga juga menurut penelitian itu bagus Di untuk belakang nyeri. telinga, Dok? Di belakang telinga bisa, tapi biasanya di dekat puncak telinga di sisi sini. Iya, itu untuk nyeri gitu. Namanya titik semen gitu. Jadi itu bagus untuk mengurangi nyeri. Jadi bisa pakai jarum tempel ini gitu. Jadi kan nggak fobia karena nggak bentuknya kayak nggak jarum ya gitu, kayak plester aja gitu. Hansaplast ya, Dok? Iya, kayak hansaplast, padahal dalamnya itu ada jarum sedikit aja gitu. Jadi sedikit penusukan jarum aja itu sudah bisa merangsang tadi titik-titik akupuntur dan neurotransmitter sekitarnya gitu. Karena pas di lokasi akupuntur, yang penting pas titiknya seperti itu. Nah, selain itu yang untuk yang takut jarum, kita juga keunggulan akupuntur itu memang banyak sekali modalitasnya. Ada yang namanya sono akupuntur. Nah, itu biasanya pakai gelombang ultrasound. Di Bunda sendiri sudah ada tuh untuk sono akupuntur. Itu bisa untuk nyeri
juga gitu. Kemudian selain sama akupuntur, kita juga bisa tanpa modalitas apapun. Jadi namanya acupressure. Acupressure itu adalah penekanan pada titik-titik akupuntur gitu. Jadi metodenya seperti ini, kita lakukan penekanan sampai sepertiga ujung kuku jadi putih gitu. Jadi untuk sahabat Bunda jangan khawatir lagi nih untuk yang takut jarum, bisa mencoba seperti itu. Karena kita banyak modalitas lain yang selain jarum. Jadi ya nggak ada lagi tuh namanya fobia jarum ya dok. Betul. Karena ya nanti kan akan kita kan tetap sebagai dokter kan anamnesis dulu. Iya. Terus ya betul. pemeriksaan fisik dulu. Dan kita Pastinya, juga pasti iya. akan memilihkan terapi-terapi yang memang sesuai dengan kebutuhan pasien. Betul. Bukan yang ya nggak bisa kalau Iya. akupuntur kan harus jarum, nggak yang ngotot gitu juga ya dok Iya, ya. nanti kita akan sesuaikan juga modalitasnya gitu, karena pasien kanker juga ada yang anak-anak ya dok ya, bukan dewasa saja gitu. Jadi memang untuk anak-anak pun akupuntur bisa masuk, ada tempatnya. Apalagi kalau pasien-pasien kanker itu sendiri kan kalau udah tahap lanjut kita udah tahu mungkin dia stresnya, gimana bebannya, Iya, belum betul. lagi dia harus menerima kalau dia terdiagnosis kanker, ditambah lagi dengan pilihan-pilihan terapi yang sangat banyak dan melelahkan. Betul. Berarti akupuntur itu bisa juga untuk stress release pasien ya, karena salah tadi satunya ya. meningkatkan endorfin itu kan, endorfin kan hormon senang ya. Jadi betul sekali kata dokter dia, nyerinya itu kan kita bukan pantau dari nyerinya saja, tapi faktor-faktor psikologis lainnya gitu. Jadi itu bisa secara bersamaan. Terus tadi yang dokter dia singgung dok, efek samping paling sering dari kemoterapi itu kan ada mual, muntah, rambut rontok. Yang paling sering lagi benar-benar sampai kehilangan nafsu makan gitu. Nah, yang seperti itu juga bisa nggak dok kira-kira untuk direkomendasikan ke dokter akupuntur? Atau memang kita dari paliatif itu sendiri hanya berfokus ke nyerinya saja dok? Oh tentu tidak. Jadi banyak sekali peran akupuntur selain nyeri di paliatif ya. Bisa untuk tadi ya cemas misalnya, bisa untuk sesak napas misalnya, bisa untuk pasien-pasien yang susah makan, anoreksia, pada pasien-pasien kanker, apalagi habis kemo, mual, muntah misalnya, rambut rontok. Nah itu sesuatu yang bisa kita pikirkan ya dok ya, Betul, untuk betul. di akupuntur. Nah kalau dari akupunturnya dok, sejauh itu juga bisa untuk keluhan-keluhan lain tuh ada andil dari akupuntur untuk tata laksananya dok? Betul sekali dok. Jadi memang sudah ada beberapa jurnal ya yang mendukung. Jadi sudah terbukti secara evidence based medicine, yaitu berbasis bukti gitu. Sudah ada bukti ilmiahnya. Akupuntur betul sekali kata dokter dia tadi, selain untuk nyeri bisa mengurangi keluhan-keluhan lainnya ya, seperti tadi anoreksia ya. Anoreksia itu kayak penurunan nafsu makan ya dok ya. Jadi di telinga itu tadi seperti kita bahas ada pusat untuk pengaturan nafsu makan gitu. Jadi itu kita bisa lakukan juga stimulasi titik akupuntur di telinga untuk meningkatkan nafsu makan pada pasien. Kemudian di perut juga kalau tidak ada lokasi tumornya itu bisa dilakukan seperti itu. Kemudian tadi efek samping lainnya ada keluhan sulit tidur, rambut rontok. Nah itu juga sudah terbukti dan banyak juga pasien-pasien yang sudah terbukti nih gitu. Tadinya susah tidur gitu, udah melakukan segala cara gitu. Begitu akupuntur tidurnya jadi pules gitu. Jadi memang ada tempatnya ya untuk keluhan-keluhan lainnya seperti itu. Dari jenis-jenisnya itu dok, yang paling banyak sudah ditangani selain nyeri ya, udah berapa banyak kasus yang ditangani dari akupuntur itu sendiri dan efek yang diberikan dari akupunturnya dok? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang yang paling banyak nih ya, kalau pengalaman saya itu memang kasusnya untuk akupuntur itu adalah keluhan sulit tidur ya dok ya. Oke. Karena memang kan seperti kita ketahui ya, efek samping dari obat untuk mengatasi keluhan sulit tidur juga banyak ya dokter dia ya. Jadi akupuntur itu sangat bagus gitu untuk keluhan sulit tidur tadi, karena bisa merelaksasi, kemudian meningkatkan endorfin, kemudian satu lagi penelitian yang terbaru itu bisa meningkatkan kadar hormon melatonin dalam tubuh. Sudah ada penelitiannya. Seperti kita ketahui, hormon melatonin itu kan juga berpengaruh besar ya dok ya terhadap kualitas tidur gitu. Jadi akupuntur ini sangat membantu gitu untuk keluhan tadi sulit tidur gitu. Banyak juga ya dok mungkin pasien-pasien kanker yang kesulitan tidur ya gitu. Jadi itu bisa sangat membantu gitu. Jadi kita bisa minimalisir juga terapi farmakologis ya dok ya, seperti itu. Jadi ya sebenarnya satu dilakukan akupuntur efeknya tuh benar-benar banyak ya dok, bukan hanya penanganan nyeri, bisa juga yang keluhan-keluhan lain, terus lebih ke relaksasi juga, stress release itu juga bisa. Jadi benar-benar satu kesatuan terapi, komplit lah ya. Iya, paket komplit ya. Mungkin kalau dari bidang farmakologinya kan, mual muntah dikasih obat mual muntah, nyeri dikasih obat nyeri gitu kan. Dan kadang-kadang pasien-pasien kanker sendiri itu
aku capek minum Obat obatnya terus, iya. kebanyakan. Terus ditambah lagi efek kemo yang ditimbulkan sakit yang benar-benar bikin stres dan melelahkan untuk Iya. pasien-pasien kanker. Jadi sekarang sudah ada pilihan lain yaitu akupuntur yang memang sekali cus udah tuh hilang. Ya, komprehensi. Sekali cus hilang itu berapa lama tuh efek yang bisa ditimbulkan dari akupuntur itu sendiri, Dok? Oke, ini pertanyaan yang menarik sekali ya, Dok ya. Jadi memang kalau pertanyaan ini itu balik lagi ya ke masing-masing orang. Itu kan seperti kita ketahui fisiologi tubuh manusia itu kan berbeda-beda ya. Jadi tentu saja responnya pada tiap pasien itu berbeda-beda ya. Kita tidak bisa menjanjikan satu kali tusuk langsung nyerinya hilang atau apa keluhannya hilang, itu berbeda-beda. Kembali lagi ke keluhan pasien, kemudian kita kan diagnosis dulu tadi ya, pemeriksaan fisik, kemudian kondisi medis lainnya gitu. Itu kita lihat gitu. Kalau memang tidak terlalu bermasalah gitu, biasanya memang pada beberapa sudah ada nih penelitiannya gitu. Bahkan untuk yang penanganan nyeri itu ketika pasiennya lagi nyeri yang fasenya tinggi itu ketika dilakukan akupuntur dalam beberapa menit saja sudah langsung menurun gitu fasnya, atau nyerinya itu sudah langsung menurun gitu pada beberapa pasien. Kebanyakan seperti itu, tapi memang kembali lagi ke kondisi pasien masing-masing. Jadi kita tidak bisa memastikan gitu loh, maksudnya kayak ya orang minum obat juga kan efeknya beda-beda ya, Dok ya. Ada yang minum obat ini langsung hilang nyerinya, ada misalkan yang lainnya tunggu beberapa menit atau beberapa hari seperti itu, atau dosisnya juga berbeda-beda di masing-masing. Akupuntur juga seperti itu gitu, karena respon tubuh manusia beda-beda. Tapi secara umum efeknya sangat baik seperti itu. Tapi paling mungkin ya, Dok ya, satu kali treatment akupuntur itu biasanya efeknya akan bertahan berapa lama? Oke, baik. Jadi untuk efek akupuntur sendiri, nah itu juga sudah ada penelitiannya nih sahabat Bunda. Jadi memang satu kali penusukan atau terapi akupuntur dari beberapa penelitian itu memang efeknya itu biasanya bertahan 72 jam, Dok. Gitu. Tapi jangan khawatir sahabat Bunda gitu. Ada yang namanya efek akumulatif dari akupuntur gitu. Jadi makanya mengapa biasanya suka ada paket di Bunda juga sudah ada paket ya untuk akupuntur berapa kali, misalkan 6 kali, 12 kali. Nah, itu kenapa? Karena biasanya efek akupunturnya ini akan terjadi akumulatif bila di atas 6 kali atau 12 kali. Idealnya seperti itu, satu seri itu biasanya 12 kali. Nah, biasanya kalau sudah sampai 12 kali, nah itu ada efek akumulatif. Jadi bertahan lama tuh di dalam tubuh gitu efeknya gitu. Kemudian yang tadi kan mekanismenya ada untuk memperlancar aliran darah gitu. Kemudian bisa memperbaiki jaringan-jaringan rusak. Nah, itu juga bisa sekalian healing gitu ya, menyembuhkan seperti itu. Jadi ya memang efeknya kalau dari penelitian 72 jam, tapi ada efek akumulatif yang bisa bertahan lama. Berarti kalau gitu kan dia 72 jam berarti kita katakan 3 hari sekali ya, Dok ya. Berarti seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Terus baru tercapai efek akumulatifnya itu di 6 kali, 6 sampai 12 kali ya, Dok. Nah, mungkin dari situ ya, Dok, baru mulai tuh kita tapering off untuk terapi farmakologinya, atau memang setelah beberapa kali terapi akupuntur itu sudah mulai bisa dikurang-kurangi, Dok, obatnya? Ya, baik. Pengalaman saya dengan pasien-pasien yang kita minta bantuan akupuntur ya, memang kalau pasien kanker itu kan nyerinya bisa nyeri hebat sekali ya, nyerinya bisa level 9 bahkan mungkin 10. Pada kondisi seperti itu akupuntur sendirian nggak bisa, kita mesti turunin segera. Tapi memang begitu akupuntur masuk, pasien ngerasa nih lebih nyaman, lebih enak begitu. Nah, ketika pasien ngerasa optimal nih, Dok, saya kayaknya udah skala nyeri saya udah 0 misalnya ya, atau bagi saya udah nyaman nih sekarang. Kira-kira kapan ya, Dok, saya bisa nurunin dosis obat? Mereka kan saya begitu. Memang ya, decisionnya dari pasien ya, Dok ya, gimana perubahan yang pasien rasain. Betul. Jadi kita melihat tentu ya, seperti tadi kanker itu dia juga bisa berjalan terus. Jadi kita tidak bisa menjanjikan terapi kita itu kan tidak menata laksana kankernya. Betul. Kita mengurangi gejalanya. Kalau dia bersamaan dengan terapi kanker, kita berharap suatu saat kita bisa nurunin, gitu kan ya. Kalau kankernya terus berjalan dan dia progresif, nah mungkin bahkan kita perlu naikin dosisnya sampai pasien merasa nyaman terus-terusnya, begitu. Tapi biasanya nih pengalaman saya, pasien udah mulai nanya kayak gitu tuh, misalnya minggu ini saya udah kasih akupuntur, minggu depan atau minggu depannya lagi gitu, dia udah mulai nanya, Dok, kira-kira dosis morfinnya bisa diturunin nggak? Gitu. Ya udah saya turunin, Pak, segini misalnya. Nanti Bapak kasih tahu ya kira-kira gimana rasanya gitu. Jadi memang bertahap itu dari perubahan pasien ya, Dok. Kita nggak bisa kita melihat nilai dia ngerasa oh udah
bearable, acceptable nyeri saya udah bisa macem-macem nih gitu, saya udah nyaman segini, kira-kira bisa nggak diturunin? Dia udah pede, nah kita turunin. Ya itu tadi balik lagi kan kedokteran itu kan seni ya dok, gimananya ya tergantung pasiennya, karena kan kita juga mengutamakan kenyamanan pasiennya gitu. Terus kan kalau dari tim paliatif nih, mungkin kan dokter Nia udah bergabung juga, jadi memang tim paliatif kita itu bisa untuk ke rumah, karena kan beberapa pasien-pasien kanker kita itu apalagi yang sudah stadium lanjut ya dok, memang nggak bisa yang bisa modalitasnya bagus, bisa bolak-balik ke rumah sakit gitu. Kalau untuk akupuntur itu sendiri bisa menjadi salah satu pilihan terapi yang dibawa ke rumah nggak? Kira-kira memungkinkan nggak nih dok? Ya baik sekali ya pertanyaan. Jadi memang betul untuk akupuntur sendiri, karena tadi ya peralatannya juga nggak terlalu banyak gitu ya, jadi bisa sekali gitu dilakukan di rumah, asalkan ya memang yang pertama kita harus perhatikan sterilnya ya, jarum-jarumnya itu steril, kemudian alat-alatnya yang tersedia juga steril, kemudian tempat lokasinya rumah itu juga nyaman gitu, karena kan ketika kita terapi akupuntur pasti harus tenang ya gitu, untuk supaya tercapai tadi endorfinnya, rileksnya itu tercapai gitu. Nah di tim paliatif Bunda sendiri sedang dalam proses ya dok ya, untuk home care akupuntur itu sedang dalam proses gitu ongoing. Insya Allah nanti kedepannya bisa dilakukan di rumah. Untuk terapi akupuntur memang ada tempatnya untuk dilakukan di rumah. Nah selain itu tadi kan seperti yang saya jelaskan ya, akupuntur kan punya berbagai modalitas selain jarum ya. Nah tadi ada seperti press needle ini atau jarum tempel. Nah ini bisa jadi gitu, ketika kita tempelkan ini bisa bertahan bahkan sampai 2 minggu gitu, karena ini waterproof, kena air juga nggak apa-apa gitu. Jadi bisa sampai dibawa pasiennya ke rumah, nanti kita tinggal ajarkan edukasi ke pasiennya untuk melakukan akupressure tadi, penekanan. Di titik-titik akupuntur yang akan kita tempelkan dengan jarum tempel ini gitu. Jadi ada tempatnya gitu di rumah gitu. Kalau tanpa press needle gimana? Bisa nggak ada nih dok gitu. Nanti kita lakukan, kita mengajarkan akupressure tadi. Akupressure tuh ya kalau penekanan atau tekan gitu ya dok, memang ada titik-titik khususnya ya dok gitu. Memang biasanya dilakukan nih di lokasi titik akupuntur, salah satunya di sini ya titiknya, itu sampai dengan sepertiga ujung kuku jadi putih seperti ini, biasanya 30 detik per titik akupuntur itu. Jadi biasanya kayak minum obat nih, kita bilangnya Bu jangan lupa ya pagi, siang, malam dilakukan akupressure-nya gitu, biar endorfinnya juga keluar gitu. Jadi selain olahraga ada nih opsi lain gimana caranya endorfin kita bisa keluar seperti itu. Itu dengan akupuntur, akupressure itu bagus sekali. Ya memang balik lagi ke awalnya kan dokternya dulu, nanti kan setelahnya gimana ya tinggal dari pasiennya juga ya dok ya. Kayak akupressure itu kan ya salah satu yang bisa kita lakukan sendiri sebenarnya di rumah gitu, dan itu ya memang minimal sekali, tidak terlalu banyak efek samping juga gitu. Kita bisa juga mengedukasi keluarganya gitu. Kalau pasiennya kondisinya udah lemah banget gitu kan, kita bisa melakukan edukasi ke keluarga atau caregivernya gitu untuk melakukan akupressure kepada pasien, itu sangat bagus sekali seperti itu. Ya baik lagi tergantung sejauh apa dan seberat apa kondisi pasiennya itu ya dok. Oke, aku dapat terkait akupuntur ini ya dok ya. Dan mungkin semoga sahabat Bunda juga sudah mulai aware nih, apa nih akupuntur tuh gimana, karena kan sejauh ini biasanya kita tahu banyak praktek-praktek akupuntur tapi bukan dari dokter ya dok. Untuk top pembahasannya mungkin bisa dibaca, ditonton, disaksikan podcast sebelumnya dengan dokter Sally ya dok. Nah itu perbedaan dari si akupuntur yang dengan dokter dan dengan akupuntur yang biasanya gitu. Terus dapat bocoran juga nih dari dinding-dinding rumah sakit ini. Katanya dokter Nia nanti akan ada kunjungan ke Korea. Itu pembahasannya terkait akupuntur ini juga dok. Betul sekali. Ngapain tuh kalau boleh di-spill dok? Jadi memang akupuntur ini yang menarik, ada ya seperti di penyakit dalam atau yang lainnya ya. Jadi ada namanya konferensi internasional gitu. Nah kebetulan acaranya itu di Jeju gitu. Jadi itu mengundang seluruh dokter-dokter akupuntur dari belahan dunia nih, dari Indonesia, Korea, segala macam, Jepang, bahkan ada Eropa juga. Itu ada loh dokter spesialis, dokter akupuntur ya. Di sana mungkin bukan sebutannya dokter spesialis ya, beda ya. Gitu, jadi dokter akupuntur. Nah itu kebetulan saya melakukan nge-play abstrak gitu lah, tulisan abstrak saya, dan alhamdulillah terpilih gitu untuk
melakukan presentasi gitu. Nah, kebetulan presentasinya juga tentang tesis saya gitu. Tesisnya itu memang nyeri juga nih kebetulan Dok gitu, tapi bukan nyeri pada pasien kanker tapi nyeri pasca operasi gitu. Jadi efeknya itu menurut penelitian itu yang sudah kita lakukan gitu, itu bagus sekali gitu. Bahkan itu ya bisa sampai pasiennya lepas morfin gitu. Tapi ya, tadi ya kembali lagi ya, memang kan kondisi pasca pasiennya, operasi betul. itu tidak bisa disamakan dengan nyeri kanker ya Dok ya. Jadi karena hal tersebut, alhamdulillah diundang ke Jeju untuk mempresentasikan tentang penelitian saya di Indonesia gitu ya. Alhamdulillah sih dari ya perwakilan dari Indonesia beberapa ada sekitar 4 orang sih dari Indonesia gitu. Sekalian liburan ya Dok. Betul. Sekalian liburan, sekalian healing. Sekalian Sebelum healing. bertemu pasien-pasien Betul. lagi di sini praktek lagi. Akupuntur tuh bukan diakui bukan di Indonesia, Cina saja gitu, di Korea, bahkan di Eropa gitu. Itu akupuntur juga sudah sering dilakukan gitu. Makanya ada konvensi internasional tersebut. Oke, menarik banget nih sebenarnya akupuntur. Iya. Aku balik lagi ke dokter dia, Dok. Sebagai dokter paliatif, seberapa worth it dan seberapa, misal dari 1 sampai 100 tuh, seberapa yuk pilih akupuntur ya. Soalnya ada pilihan apa yang ada Oh, lebih ya Dok ya. Nah, kan berapa worth it nih Dok untuk memilih akupuntur atau menyarankan ke pasien-pasien untuk memilih akupuntur nih sebagai salah satu terapi dari penanganan nyeri pada pasien kanker, Dok. Baik, kalau opsi itu ada di rumah sakit terdekat atau di dekat tempat tinggal, itu jelas saya anjurkan. Kenapa? Pertama, dia non-invasif, tadi sudah disampaikan ya, artinya efek sampingnya sangat minimal. Dan dia nyaman dilakukan ya. Ketiga, dia bisa mengurangi kebutuhan obat-obatan. Obat-obatan yang mungkin ada efek sampingnya gitu. Yang keempat, efeknya bukan hanya nyeri saja, nanti lebih rileks dianya, lebih nggak cemas pasiennya gitu. Akhirnya jadi mau makan dianya, bisa lebih pules tidurnya. Jadi pendekatan paliatif yang komprehensif, multidimensi tadi bisa dibantu dengan paliatif, dengan akupuntur. Jadi menurut saya memang kalau opsi itu ada, go for it. Saya sangat menganjurkan skala 0 sampai 100.000 berarti. Saya selalu mengupayakan di tim paliatif harus ada akupuntur gitu, karena itu sangat membantu sekali. Selama ini saya menata laksana pasien-pasien kanker sangat terbantu dengan teman akupuntur. Karena balik lagi ya Dok, paliatif itu sendiri kan kita memikirkan kenyamanan pasien dan kenyamanan keluarga pasien ya Dok ya. Jadi dua-duanya harus seimbang, bukan cuma pasiennya aja. Pasiennya nyaman, bisa tidur, akhirnya apa? Keluarga juga bisa tidur. Iya betul. Pasiennya bisa makan, keluarga jadi enak makannya juga. Kalau ngelihat pasien nggak enak makan, keluarga juga susah menikmati makan ya. Gitu. Ya itu jadi benar-benar sebenarnya peran paliatif ini memikirkan, duh gimana nih biar pasiennya nyaman, keluarganya nyaman, bukan jadinya ya udah emang karena efek obatnya Bu, jalanin aja. Ya udah Bu, Ibu kanker, jalanin aja gitu. Enggak gitu ya Dok ya. Oke deh, kita akan berlanjut ke closing statement. Nah, ayo, udah disiapin belum nih closing statement pada podcast kita kali ini? Pesan-pesan aja Dok untuk sahabat Bunda di rumah dari Dokter Nia dan Dokter Dia terkait kanker dan terkait akupuntur ini, mungkin boleh biar nanti sahabat Bunda nih lebih aware lagi untuk keluarganya, untuk dirinya sendiri kalau misalnya dia mengalami kanker dan nyeri kanker ini. Silakan Dokter Nia dulu mungkin ya Dok ya. Silakan Dokter Nia untuk closing statementnya Dok. Oke, baik sahabat Bunda. Jadi seperti kita ketahui tadi sudah dibahas sangat baik ya, komprehensif oleh Dokter Dia gitu. Jadi memang pasien kanker itu yang paling mengganggu kualitas hidup itu salah satunya adalah nyeri ya. Nah nyeri ini kita harus atasi tadi baik dari dengan terapi farmakologis, terapi lainnya, dan juga ada terapi non farmakologis atau non-invasif yang terasa aman, nyaman, dan minim efek sampingnya, yaitu salah satunya adalah akupuntur gitu. Nah yang perlu kita ketahui tadi, kita ulang lagi, akupuntur ini adalah suatu terapi yang nyaman ya, aman, dan secara evidence based medicine atau secara berbasis bukti itu sudah terbukti efektif. Bahkan WHO sendiri sudah menganjurkan akupuntur untuk penata laksanaan nyeri seperti itu. Jadi
akupuntur untuk pasien kanker atau paliatif itu kalau dari saya dan dokter Diah ya, gitu kita menganjurkan untuk melakukan terapi akupuntur. Nah, yang kedua, akupuntur juga kita tadi untuk pasien yang takut-takut jarum ya, masih fobia jarum. Nah, itu juga jangan khawatir, sahabat Bunda, karena kita punya modalitas lainnya. Seperti tadi ada laser akupuntur, press needle, sonopunktur ya. Kemudian bisa juga dengan akupressor, itu bisa dilakukan untuk pasien-pasien yang mengalami nyeri. Juga untuk perawatan paliatif tadi kan bukan hanya nyeri saja ya, ada mual muntah, sulit tidur dan lainnya, itu juga kita bisa secara bersamaan menterapi dengan terapi akupuntur gitu. Jadi untuk sahabat Bunda jangan khawatir untuk mencoba dengan terapi akupuntur. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Nia. Lanjut Dokter Dia Dok, ya Dok. Closing statement lagi untuk Udah lama banget di sini dari saya. Tidak boleh bosan karena kita harus mengedukasi kan Dok. Benar. Baik, dari saya, teman-teman di rumah, sahabat Bunda, kalau nyeri pada kanker, jawabannya bukan hanya morfin ya. Masih banyak sekali modalitas-modalitas lainnya selain morfin. Salah satunya akupuntur. Jadi ketika teman-teman melihat siapapun di sekitar Anda menderita nyeri karena kanker, coba tanya, udah pernah nyobain akupuntur belum? Nah, itu dia. Oke, sudah cukup Dok? Cukup. Begitu ya sahabat Bunda. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Bunda pada hari ini. Sedikit saya spill ya, kalau yang mau ketemu langsung dengan Dokter Diah itu bisa langsung ke praktik Dokter Diah di Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta di hari Senin dan hari Rabu pukul 15 hingga pukul 18.00. Dan dengan Dokter Nia spesialis akupuntur itu di hari Senin sampai Jumat, untuk hari Senin, Rabu, dan Kamis jam 2 sampai jam 5 sore, dan hari Selasa Jumat jam 9 sampai jam 12 pagi. Bener ya Dok? Untuk pendaftarannya bisa langsung nanti ke One Bunda. Oke, terima kasih banyak dokter sudah hadir dan sudah menyempatkan waktunya untuk podcast kita hari ini. Mungkin kita nanti akan bertemu di podcast-podcast Bunda selanjutnya untuk mengedukasi seluruh sahabat Bunda ya Dok ya. Oke, terima kasih untuk sahabat Bunda yang sudah menonton. Sampai bertemu di podcast Bunda selanjutnya. Bye-bye.